Doa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala juga, Bapak David Sumanti dan pengurus seluruh jemaat yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya percaya semua saudara sudah mengenal saya ya. Puji nama Tuhan, saudara. Pagi hari ini saya diberikan tema oleh Bapak Gembala, pekakah rohani kita, haleluya. Dan firman Tuhan, saudara, saya beri judul pagi hari ini mendengar gembala. Ya, saudara, kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 27. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan membaca firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih Bapak Gembala. Haleluya. Ya, kita akan baca ayat 27, saudara ya. Yohanes pasal 10. Kita akan baca bersama-sama, saudara ya. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih saudara ya. Sekali lagi firman Tuhan saya beri judul mendengar gembala. Ya, saudara, saya membaca seluruh perikop dari Yohanes pasal 10 ya, yang di dalamnya ada ayat 27 saudara ya. Saya baca ya. Di sini saudara, orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus berada di serambi Salomo di Bait Allah menanyakan ya, minta ketegasan dari Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus adalah seorang Mesias ya? Apakah Tuhan Yesus seorang Mesias ya? Saudara, mungkin bagi saudara yang belum tahu ya apa itu Mesias ya. Saudara, Mesias itu adalah Kristus ya, Kristos dalam bahasa Yunaninya saudara ya. Nah, Mesiah itu atau Masiah dalam bahasa Ibrani saudara itu jadi sama dengan Kristos atau Kristus dalam bahasa Yunani yang artinya adalah yang diurapi. Ya, yang diurapi. Nah, saudara, yang disebut Mesias itu dalam kitab Perjanjian Lama adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Misalnya adalah imam-imam. Semua imam-imam ya pada zaman Perjanjian Lama mereka diurapi. Ya, mereka disebut Mesias. Nah, juga nabi. Ya, juga raja, mereka diurapi, mereka juga disebut Mesias. Ya, bahkan ada orang kafir, saudara, yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, disebut Mesias. Ya, itu nanti kita bisa belajar ya. Ya, seorang raja yang orang kafir, tapi dia disebut juga Mesias karena dia yang mengizinkan bangsa Israel atau umat Yahudi pulang dari pembuangan ke Israel, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Yahudi berada di pembuangan di Babel, saudara, ya, sekitar tahun 556, ya, ada di dalam pembuangan Babel sebelum Masehi itu ya, sebelum Masehi, saudara, mereka sangat menderita, ya, terutama menderita dalam kerohanian mereka, ya. Mereka tidak bisa beribadah ke bait suci,
Ya, karena ibadah mereka harus ke Yerusalem di Bait Suci. Sedangkan mereka saudara ada dalam pembuangan di Babel. Ya, itu sekitar 70 tahun mereka berada di pembuangan di Babel, saudara. Nah, saudara, ketika mereka berada dalam penderitaan sebagai orang-orang yang dibuang, saudara, ya, mereka merindukan datangnya seorang Mesias, ya, seperti yang dinubuatkan oleh Daniel, saudara, ya, dan dalam Daniel 9 ayat 25, ya, Daniel menubuatkan datangnya seorang Mesias, yaitu seorang yang diurapi oleh Tuhan, ya, dan akan membebaskan bangsa Yahudi. Tetapi saudara, karena mereka ada dalam pembuangan yang sangat menderita, ya, mereka punya persepsi tentang Mesias itu adalah seorang, ya, pemimpin besar yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi khususnya pada waktu itu, saudara, ya. Nah, itulah saudara persepsi daripada orang-orang Yahudi terhadap Mesias. Jadi Mesias itu, ya, dibayangkan sebagai tokoh politik, ya, tokoh pembebas, ya, kalau orang Jawa mungkin ratu adil gitu, saudara, ya. Tokoh pembebas, ya, pembebas dari penjajahan, ya. Sehingga dengan demikian bangsa Israel akan berdiri kembali sebagai kerajaan yang kuat, sebagai kerajaan yang kokoh yang tidak lagi dijajah, saudara. Nah, itu persepsinya. Sehingga saudara, karena persepsi yang salah ini, ya, tentang Mesias, maka kalau kita membaca dalam perikop ini, saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab secara tegas bahwa dia adalah seorang Mesias. Ya, Tuhan Yesus hanya mengatakan, saudara, kamu melihat, ya, apa yang aku perbuat, ya, keajaiban-keajaiban, ya, itu yang disampaikan, dan itu adalah salah satu syarat sebagai Mesias, saudara. Yesus diurapi, Yesus banyak melakukan mujizat, ya, tetapi saudara, ya, mereka masih belum percaya, ya, mereka masih belum percaya. Mereka, ya, tidak percaya bahwa Yesus Mesias, ya. Nah, saudara, sedangkan Mesias yang benar menurut firman Tuhan adalah bukan sekedar membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, ya. Bukan sekedar itu, saudara, itu kecil, ya. Untuk membebaskan mereka dari penjajahan itu sebenarnya sangat kecil. Tetapi saudara, tugas Mesias jauh melebihi, ya, membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Ya, itu enggak ada apa-apanya, saudara, dibandingkan pembebasan yang sebenarnya, yaitu pembebasan tentang, ya, kita dari segala dosa, membebaskan bangsa Yahudi dari pembebasan dosa, melepaskan mereka dari dosa, memerdekakan mereka dari dosa, ya. Dan kemarin kita sudah, ya, saya yakin sudah merayakan Paskah, ya. Paskah itu adalah memerdekakan, ya, memerdekakan kita dari segala belenggu dosa, dari penjajahan dosa, dari budak dosa, saudara. Kita dibebaskan. Ya. Oke, selanjutnya, saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 11, saudara, ya, dikatakan, kita akan baca terlebih dahulu Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yesus, ya, lebih menekankan bahwa dirinya adalah gembala. Saudara, ya, di sini dikatakan ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan
nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, saudara, karena persepsi yang salah dari umat Yahudi tentang Mesias, maka saudara, Tuhan lebih menggambarkan dirinya atau mengilustrasikan dirinya bahwa Dia adalah gembala yang baik, ya. Dan Yesus atau Tuhan sebagai gembala yang baik itu ayat-ayatnya sudah tersebar di seluruh Alkitab Perjanjian Lama, ya, seperti Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, ya, saudara. Dan di banyak ayat Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala. Jadi saudara, Tuhan tidak menjawab secara tegas kepada umat Yahudi tentang dirinya Mesias atau bukan, karena mereka punya persepsi yang salah. Itu sebabnya Tuhan lebih menekankan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Haleluya. Saudara, dan gembala yang baik tadi dikatakan gembala itu sebabnya ia menggunakan ilustrasi gembala yang baik karena gembala rela mati demi domba-dombanya, ya. Yesus rela mati, Dia sebagai gembala yang baik rela mati untuk menebus dosa dari domba-dombanya. Supaya kita sebagai domba-dombanya, saudara, kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal, ya. Ciri-ciri domba Tuhan, ciri-ciri domba Tuhan itu mendengar suara Tuhan atau gembala, ya. Saudara, kalau kita ini domba, cirinya adalah kita mendengar suara gembala. Kita mengenali suara gembala, ya. Kalau ada gembala yang palsu, saudara, kita bisa tahu, kita bisa mengenali, ya. Gembala palsu, saudara, pasti tidak bicara tentang kebenaran, pasti tidak bicara tentang kasih, ya. Gembala yang palsu, pasti berbicara menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak berbicara palsu. Semua yang diajarkan Tuhan Yesus, saudara, itu sudah tertera di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus selalu mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama di dalam mengajar kepada umatnya, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah menyimpang dari ajaran-ajaran dalam Perjanjian Lama, ya. Semua sesuai dengan ajaran-ajaran yang tertera di dalam kitab Perjanjian Lama atau di dalam kitab Taurat, ya. Karena Dia adalah gembala yang sebenarnya. Dia adalah gembala yang baik, saudara, ya. Nah, saudara, bagaimana mengenali suara gembala, ya? Suara gembala dari apa yang dilakukan, ya. Tadi saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan, ya, seharusnya mereka tahu bahwa Yesus itu Mesias dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus memelekkan mata orang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dan banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya itu menjadi bukti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, ya, berabad-abad, ya. Saudara, ya, biasanya saudara, ya, kita sedikit mundur lagi, biasanya saudara, orang kalau menderita, ya, biasanya hatinya bimbang, saudara. Hatinya bimbang seperti orang Yahudi, saudara. Ya, bangsa Yahudi mereka bimbang, Yesus ini Mesias, ya, atau bukan, ya. Dan pada waktu di Babilonia mereka, saudara, ya, pengharapan mereka Mesias membebaskan dari penjajahan. Ya. Nah, saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kalau kita menderita biasanya, saudara, kita sakit atau kita ada masalah, ya, kita sanksi, kita jadi bimbang.
Yesus itu sebenarnya Tuhan? Bukan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa enggak menolong saya? Ya, saya sudah sakit lama tapi kok ya enggak sembuh-sembuh. Ya, saya ada masalah tapi kok belum ada jalan keluar. Ya, seringkali saudara dalam penderitaan kita menjadi bimbang. Ya, tetapi saudara, kita sebagai domba-dombanya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan membuat itu kita bimbang, saudara. Amin. Ya. Sekalipun saudara mungkin kita bekerja, ya, dalam bekerja kita sudah berprestasi, kita sudah bekerja keras, tapi saudara, ya, gaji kita enggak naik-naik, ya. Karena yang dinaikkan gajinya mungkin di tempat kita bekerja orang-orang yang seiman, ya, orang-orang yang seiman. Tapi kita jangan tawar hati, saudara, ya, jangan tawar hati. Yesus adalah gembala yang baik. Pada suatu saatnya nanti Tuhan pasti menolong, ya. Jangan bimbang, ya. Kok sakit nggak sembuh-sembuh? Ada saatnya, ya. Ada saatnya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Saya baru saja saudara menolong bapak saya yang sakit, saudara, ya. Bulan Desember hampir setengah bulan. Ya. Saya seorang diri, nggak ada, karena bapak saya anak cuma satu, saudaranya sudah pada tua juga, saudara, sakit, stroke, ya, masuk rumah sakit, ya. Semua yang ngurus saya sendiri, saudara. Waduh, sampai kayak stres rasanya, saudara, ya. Ya, ngurusin di rumah sakit, ngurusin pakaiannya, harus ngurusin menghadap dokter, ya. Pokoknya semua saya urus sendiri, saudara. Waduh, ya, sampai kurang tidur, ya. Nggak ada tempat tidur, ya. Saya sampai tidur di musola, saudara. Musola rumah sakit, saya tidur di situ, ya. Saudara, tapi puji Tuhan, saudara, ya, bapak saya doakan. Nah, kalau saya doa, dia kan masih belum percaya pada Tuhan, saya doakan, saya injili, ya. Kalau saya doakan dia menangis, saudara. Dan akhirnya puji Tuhan, saudara, sembuh total, saudara, sembuh total. Dan sekarang dia sudah jalannya lancar, tadinya nggak bisa jalan, ya, jalannya sudah lancar, ya. Tadinya kalau mau kencing ke toilet, belum sampai ke toilet sudah wah basah kemana-mana. Tapi sekarang sudah sehat, bisa jalan kaki ke pasar, ya, cari makan, beli makan ke pasar, pulang pergi, ya, cukup jauh sudah bisa. Saudara, bulan Januari saya didorong-dorong oleh istri saya untuk mengunjungi seorang hamba Tuhan, ya. Dia bukan teman lama tapi bukan GPKDI, saudara, ya. Dia sakit, saudara. Ya, istri saya sering dorong saya untuk besuk. Sakit lama. Sebelum Covid sudah sakit katanya. Waktu saya datang, saudara, waduh, saya kaget, saudara, ya. Jalannya udah kayak robot, ya. Mukanya tegang, tangannya begini, saudara, ya, bergetar terus, dan kalau malam suka ngamuk, ya, karena halusinasi, kurang tidur, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara, saya layani lagi, saudara, ya. Bulan Desember saya sibuk melayani bapak saya, ini bulan Januari Tuhan kasih tugas lagi, saudara, seorang hamba Tuhan, ya. Puji Tuhan, kami doakan, ya, kami kasih herbal, saudara. Puji Tuhan, saudara, dia kalau malam nggak bisa tidur, akhirnya bisa tidur, saudara. Dan karena tidurnya puas, ya, cukup, saudara, dia jadi segar, ya. Saya datang kedua kali sudah segar, ya. Dan terus saya doakan, saya kasih herbal, saudara. Dia sekarang kalau saya WA sudah bisa balas. Jadi tangannya walaupun bergetar begini sekarang sudah walaupun bergetar tinggal sedikit sehingga bisa mengetik, bisa membalas WA saya, saudara. Puji Tuhan, dan enggak ngamuk-ngamuk kayak orang gila lagi, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi saudara, kalau kita sakit pun saudara kita sabar.
Teman saya ini hamba Tuhan 5 tahun dia sakit, saudara. Istrinya ikut stres, anak-anaknya ikut stres karena kalau malam ikut tidak tidur, saudara. Karena dia ngamuk, ya. Tapi puji Tuhan, ya. Sekarang sudah berubah. Haleluya. Ya. Kalau saudara ada masalah di dalam kehidupan saudara, saudara jangan putus asa. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Dan kita akan bersorak-sorai, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya saudara belajar kita peka kepada Tuhan. Ya. Mungkin untuk sementara memang menderita, saudara. Ya. Untuk sementara waktu menderita. Saya beberapa bulan yang lalu tangan saya nggak bisa diangkat, saudara. Sakit, ya. Kata dokter itu frozen shoulder, ya. Jadi pembekuan cairan di dalam persendian ini, sehingga tulang kapsul di dalam persendian ini nggak bisa bergerak dengan lincah, sehingga tidak bisa diangkat dan sakit, saudara. Waduh, kalau malam sakit. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan pada akhirnya juga menyembuhkan. Ya, saudara, ya, kalau ada penderitaan jangan membuat kita bimbang. Kita tetap peka kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Ya, pasti Tuhan menolong. Saudara mungkin bergumul dengan pekerjaan. Sampai sekarang mungkin ya gaji saudara belum naik, terus doakan, ya, pasti Tuhan akan tolong, saudara. Ya, kami ada jemaat, saudara, sudah kerja lama, ya, gajinya belum naik-naik, padahal yang baru-baru udah pada naik lebih besar dari dia. Ya, saya bilang Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjut, saudara, ya, ciri-ciri domba tadi, saudara, ya. Ciri domba Tuhan, ya, mendengar suara Tuhan untuk gembala. Bagaimana mengenali suara gembala, ya? Dari apa yang dilakukan, ya, sudah. Yang bukan domba, ya. Sekarang yang bukan domba. Saudara, kalau domba itu peka, ya, peka kepada suara Tuhan, mengenali suara Tuhan, saudara, ya. Suara Tuhan itu pasti benar. Suara Tuhan itu penuh dengan kasih, ya. Nah, kalau bukan domba bagaimana, saudara? Ya. Yang bukan domba cirinya di dalam Yohanes 10 ayat 25, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu." Ya, saya salah ini, saudara, ya. Salah yang saya buka. Kembali ke ciri-ciri domba yang bukan bukan dari Tuhan, saudara. Tidak mendengar, tidak peka suara Tuhan, ya, sebagai gembala, ya. Mujizat yang Tuhan lakukan tidak membuat mereka melihat Mesias. Ya, saudara, sudah ada mujizat kalau domba, saudara, sudah ada mujizat tapi tidak percaya. Ya. Dan ini sangat banyak, saudara, ya. Banyak orang sudah mengalami mujizat tapi nggak percaya kepada Tuhan. Ya, dia senang mujizatnya aja, saudara, tapi tidak mau percaya. Ya, nah ini bukan domba, saudara. Nah, penderitaan membuat, ya sudah tadi, ya. Yohanes 10 ayat 26 dikatakan, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi, saudara, yang bukan domba itu adalah tidak percaya kepada Tuhan sebagai Mesias, ya. Yang bukan domba itu menolak, ya, menolak, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 3 dikatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya.
Dalam penghakiman ya Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Ya saudara ya. Jadi saudara kita sebagai domba-domba nanti di hari penghakiman Tuhan akan pisahkan antara domba dan kambing. Ya. Domba saudara akan di sebelah kanan ya dan kambing di sebelah kiri ya. Nah, domba saudara, domba itu ya dia peka terhadap kehendak Tuhan. Ya, kita akan baca saudara ya di dalam Yohanes di dalam Matius ya, Matius pasal 25 saudara. Matius pasal 25 ayat yang Matius pasal 25 ayat 31 saudara ya. Ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, alasannya apa mereka saudara ditaruh sebelah kanan? Ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ya, saudara, Tuhan Yesus ya mengatakan saudara ya kepada kita sebagai domba-domba karena punya alasan saudara. Karena kita menjadi orang-orang yang suka berbagi. Khususnya berbagi kepada orang-orang yang menderita dalam perekonomian. Ya, mereka yang tidak punya makan tadi dikatakan, mereka yang tidak punya air untuk diminum, ya, mereka yang tidak punya pakaian, mereka yang tidak punya tempat tinggal, saudara. Dan kalau kita melakukan hal-hal seperti tadi yang sudah kita baca, saudara, kita sama seperti kita melakukan kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi tugas kita sebagai domba, sebagai gereja, saudara, kita melakukan diakonia, ya. Gereja harus berdiakonia, ya. Keuangan gereja harus ya untuk berdiakonia kepada jemaat-jemaat di lokal yang kekurangan dan juga kepada mereka yang ada di luar jemaat, mereka yang kekurangan juga, saudara. Kita harus berbagi, ya. Gereja harus berbagi. Dan ketika kita berbagi, saudara, kita tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Harus terus berbagi, saudara. Ya, saya selingi dengan kesaksian, saudara. Kami jemaat jauh lebih banyak dari tempat ini, saudara ya. Di sini lebih banyak dari tempat kami.
Ya. Dan saya merintis di Kosambi walaupun di perumahan elit, saudara, tapi jemaat kebanyakan dari luar Kosambi. Mereka kebanyakan ya dulu orang-orang dari tukang cuci gosok, pengojek, ya, jemaat yang ya istilahnya saudara persembahannya tidak cukup untuk kehidupan saya, saudara, waktu itu ya. Tapi saudara, yang mengagetkan, jemaat yang kecil, jemaat yang ekonomi pas-pasan, saudara, kami diberi ya mandat oleh Tuhan ya untuk mengurus anak-anak yang cukup banyak dari keluarga tidak mampu, ya tentunya kerjasama dengan yayasan, saudara ya. Tapi bukan berarti kami tidak ada kontribusi ya. Justru karena ada kerjasama, saudara, itu tujuannya supaya ya saling berkolaborasi ya antara gereja lokal dengan yayasan, saudara. Kami dipercayakan waktu itu, saudara, 125 anak dari keluarga tidak mampu untuk mengurus mereka. Untuk mengurus gizinya, untuk mengurus kerohaniannya, untuk mengurus intelektualnya, ya, supaya mereka menjadi anak pintar lewat pelajaran-pelajaran, pengetahuan-pengetahuan, ya, lewat keterampilan-keterampilan, ya. Kita mengundang, ya, pembicara, mengundang trainer supaya mereka nanti setelah lulus dari PPA bisa menjadi anak yang berkarakter, yang mandiri secara ekonomi, ya. Dan saudara, sekarang di tempat kami bukan lagi 125, ya, sekarang 170 anak dari keluarga tidak mampu, ya. Kami setiap bulan harus keluar dana, saudara, dari gereja, ya, untuk menambah gaji staf, untuk menambah gaji mentor, tutor, ya, untuk fasilitas-fasilitas, ya, dan semua ruangan untuk PPA itu semua ber-AC, saudara, ya, ber-AC, ya. Nah, saudara, ya, itu yang dulu membuat saya kaget, saudara, ya. Tapi saudara, ya, karena kita bergantung kepada Tuhan, pada akhirnya bisa berjalan dan sekarang sudah berjalan 17 tahun, saudara. Anak-anak yang lulus dari PPA sudah ada yang menjadi pegawai pertamanan, ya, ada yang menjadi pengusaha kafe, ya, ada yang menjadi perawat, ya, ya. Sudah banyak yang mandiri secara ekonomi. Memang tidak sedikit juga yang gagal, saudara, ya. Tidak sedikit yang gagal, tapi pasti nanti Tuhan juga tolong mereka yang belum berhasil, ya. Nah, saudara, ya, kita belum lama ada PPA, Tuhan kasih kepercayaan lagi, ada PAUD. Ya, di tempat kami ada PAUD yang bayarnya itu subsidi silang, saudara. Ada yang sama sekali tidak bisa bayar atau bayar sedikit, ada yang bisa bayar penuh. Ya. Dan kami juga ada anak-anak asuh di luar kota, saudara. Ya. Nah, saudara, gereja harus peka kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya, melayani orang-orang yang tidak mampu, ya. Seperti tadi saya katakan, saudara, waduh, nggak mampu, jemaat hidupnya pas-pasan. Di tempat kami itu yang punya rumah di kompleks, saudara, hanya 2 keluarga, hanya 2 keluarga, saudara. Yang lain-lain banyak kan masih ngontrak, ya. Sekarang sudah anak-anak mudanya sudah ada rumah, ya. Nah, saudara, tapi Tuhan luar biasa. Kita dipercayakan pelayanan bukan karena kita berkelimpahan uang. Ya. Bukan karena ya PP-nya sampai besar sekali, tidak, saudara, ya. Ya. Kita tidak ada PP sampai besar sekali, saudara, ya, tapi puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan.
ya, setiap bulan kita bisa kontribusi dana ya kepada PPA untuk para staf, mentor, tutor saudara. Ya, bahkan saudara tiap bulan Desember kita bisa memberi uang THR kepada mereka ya, staf sama mentor kita bisa kasih THR. Itu semua karena Tuhan saudara, bukan karena saya. Ya, saya juga nggak ada apa-apa. Ya, saya nggak ada apa-apa saudara. Ya, saya kemana-mana naik motor yang udah tua. Ya, naik motor yang udah tua kemana-mana saudara. Sekarang ya anak saya diberkati bisa kredit mobil ya karena sudah bekerja. Ya, puji Tuhan. Jadi tadi kesini diantar anak saya naik mobil saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Saya percaya ya Tuhan juga akan melahirkan pelayanan-pelayanan baru di gereja ini. Amin. Ya, bukan ya pelayanan di dalam gereja saja. Tapi saya percaya gereja ini juga akan melahirkan ya pelayanan-pelayanan baru. Ya, bukan hanya pelayanan gereja. Ya, mungkin ya sekolah, mungkin pelayanan bimbel atau apapun saudara, ya, yang bisa menolong orang-orang lemah, ya, karena ketika kita menolong orang-orang lemah sama nilainya dengan memberi kepada Tuhan, ya, sisihkan keuangan kita saudara untuk misi, ya, untuk berdiakonia, ya, pasti Tuhan memberkati keuangan kita, ya. Kita harus pastikan, ya, orang-orang lemah di sekitar kita, khususnya di gereja, mereka tidak kekurangan makan, ya. Pada bulan-bulan COVID kemarin, saudara, ya, saya sama istri, ya, sama jemaat, kita harus pastikan. Ya, setiap jemaat tidak ada yang kekurangan makanan. Ya, jadi saudara, apalagi PPA saudara. Ya, PPA waktu COVID kemarin semua dana dikhususkan untuk sembako. Ya, jadi kalau beli sembako itu saudara satu mobil mobil pickup yang diesel itu saudara. Ya, sembako, ada susu, ada beras, ada Indomie, ada telur dan sebagainya. Ya, dikonsentrasikan supaya apa saudara? Orang-orang lemah tidak ada yang kekurangan makan. Ya, jangan kita enak-enak makan. Ya, jangan saya sebagai gembala enak-enak makan. Ada makanan ini, makanan itu. Ya, tapi ada jemaat yang tidak makan. Itu tidak adil. Amin. Keadilan itu terjadi ketika orang-orang lemah juga menikmati seperti yang kita nikmati. Kalau orang-orang lemah, kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan tempat tinggal, tapi kita diem, saudara, itu tidak adil. Ya, saya sedang bergumul, saudara, saya berdoa ya supaya ada rumah singgah. Ya, supaya jemaat-jemaat yang tidak punya rumah ya tidak usah ngontrak, ya. Saya lagi bergumul berdoa saudara ya, supaya ya ada rumah singgah, ya, benar-benar orang yang lemah, orang yang tidak bisa kontrak, ya, mereka bisa tinggal di situ, ya. Nah, saudara, itu saudara ya, kita sebagai domba, ya, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya peduli terhadap orang-orang lemah. Pasti saudara, kalau konsentrasi gereja kepada orang-orang lemah saudara, pasti berkat Tuhan tidak henti-hentinya mengalir saudara. Ya, jangan konsentrasinya, waduh saudara, untuk hal-hal yang bukan esensi. Ya, yang bukan esensi. Ya, punya proyek yang besar-besar, ya, untuk membangun mega church, ya, gereja besar, habis dana, habis konsentrasi, habis waktu, fokusnya ke sana, tapi melalaikan
tugas kita sebagai gereja berdiakonia. Ya. Ini harus peka saudara ya. Peka terhadap kebutuhan yang ada di sekitar kita. Ya. Puji Tuhan. Ya. Dan saya percaya saudara, seperti yang kami alami, ya, kami tidak berkekurangan saudara. Ya. Kami tidak berkekurangan. Ya. Kami ya hidup sederhana ya sebagai seorang keluarga gembala di tempat kami hidup sederhana. Ya. Saya nggak pernah bercita-cita saudara menjadi gembala yang kaya. Ya, walaupun nggak dilarang untuk menjadi gembala yang kaya, saudara ya. Saya pernah dikasih mobil, saudara. Ya, pernah dikasih mobil oleh pendeta. Dan pendeta itu luar biasanya dia mobil satu-satunya, saudara. Bukan dia gembala yang kaya raya, dia gembala yang ya jemaatnya sama dengan tempat kami. Dia kasih ya mobilnya ke saya, saudara. Ya, saya waktu itu nggak tahu, dia pinjam KTP saya. Ya, setelah difotokopi, saudara, nggak taunya mobil itu dibalik nama ke saya. Mobilnya diserahkan ke saya, saudara. Dia nggak punya mobil dikasih ke saya. Ya, waduh, saya bilang nggak mau saya. Ya, keuangan saya nggak cukup untuk beli kalau ada perbaikan, untuk beli bensin, untuk beli oli, saya nggak ada. Ya. Dan dia mobil satu-satunya, saudara, saya kembaliin. Ya, anak saya, keluarga kami tahu semua itu, saudara ya. Dikasih mobil, waduh, kalau orang lain mungkin, waduh, kesempatan nih, ya, dikasih mobil, ya, nggak punya mobil, motor aja tua, ya, dikasih mobil, udah apa nggak seneng, saudara, ya, tak kembaliin, saudara. Ya, selain saya kasihan sama pendeta yang ngasih itu, karena mobil satu-satunya. Ya, yang kedua, keuangan kami tidak cukup, saudara, untuk ya maintenance mobil ya. Ya, saudara. Jadi saudara menjadi ya hamba Tuhan ya. Bagi saya tidak harus kaya, saudara ya. Saya cukup ya dengan berkendaraan motor, cukup dengan rumah yang ada, ya, cukup, ya, yang penting cukup, saudara. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa kami, Bapa kami, berilah pada hari ini kami makanan yang secukupnya. Ya. Kalau secukupnya itu, saudara, nggak usah mikirin yang muluk-muluk, ya, nggak bisa makan di restoran, nanti suatu saat juga bisa, ya kan? Nggak tahu nanti ditraktir sama orang atau apa. Bisa makan di restoran, ya. Ya, nggak usah mimpi-mimpi makan di restoran. Nikmati, kata firman Tuhan, apa yang menjadi bagian kita. Amin. Makan yang sederhana pun kalau hati ini senang, saudara, jadi nikmat. Ya, puji Tuhan. Ya, kembali saudara ya kepada firman Tuhan. Tuhan mengenal domba-dombanya. Dari mana Tuhan mengenal domba-dombanya, saudara? Dari imannya, ya, bahwa Yesus adalah Mesias. Itu di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, di sini dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi di sini Petrus ini orang Yahudi, saudara ya, tentunya. Dia muridnya Tuhan Yesus. Pasti tadinya persepsinya tentang Mesias juga sama dengan bangsanya, saudara. Tetapi setelah dia jadi murid Yesus, persepsinya tentang Mesias sudah lurus, sudah benar. Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
yang hidup, ya, bukan mati tapi hidup, ya, hidup dalam arti rohani, saudara, bukan sekedar tokoh politik yang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan, tapi Mesias yang membebaskan umatnya, membebaskan orang-orang kafir kita ini, saudara ya. Kita bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita menjadi keturunan Abraham karena kita percaya Yesus sebagai Mesias. Kita dibebaskan dari dosa. Jadi saudara, kita sebagai domba karena apa? Karena kita punya iman bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, dan Mesias itu saudara, dia telah mati untuk dosa-dosa kita. Ya, dan ini sangat penting, saudara, kata Paulus. Ya, apa yang sangat penting? Mari kita lihat, saudara. Ya, Paulus mengatakan ini yang sangat penting, ya. Ya, saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang apa saudara? Sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah, ini yang sangat penting saudara ya, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi gembala yang baik itu telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang mana? Nubuatan dalam perjanjian lama, ya. Bahwa ayat 4, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, kalau saya membaca ayat ini saya ingat waktu di sekolah Alkitab, ya. Waktu itu Pak David Sumanti belum di IAI ya, waktu saya awal-awal tingkat 1 waktu itu, saudara ya. Rektor kami mengatakan begini, saudara, ya, sambil kayak orang marah, ya, membacakan ayat ini, ya. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan yang telah bangkit, ya, maka mereka itu adalah sesat, ya. Dan itu diulang-ulang, saudara, ya, diulang-ulang. Kita sebagai gereja, saudara, ya, ini harus mengakar di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus karena kasih-Nya telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia dikubur dan dia bangkit pada hari ketiga. Kata Paulus, ini yang sangat penting. Saudara, itu sebabnya saudara, dulu waktu di gereja kami yang lama ya di Bandung sama Pak David ya, kami punya pimpinan itu saudara di gerejanya enggak jauh-jauh khotbahnya itu tentang pekerjaan penebusan, saudara. Ya, kalau di dalam mobil bersama rektor kami, saudara, pasti nyanyi apa, saudara? Darah Yesus. Kalau enggak, ada kuasa dalam darahnya. Ya, jadi kalau di mobil bersama beliau sudah harus nyanyi. Ya, jadi dulu sudah jadi gaya hidup Pak David ya. Nyanyi, kalau di dalam mobil tuh nyanyi, di mana nyanyi, nyanyinya nggak jauh-jauh tentang pekerjaan penebusan. Karena apa, saudara? Karena sangat penting, saudara. Ya, kalau orang Kristen nggak mengakar dalam imannya seperti ini, saudara, saya yakin pondasi kekristenannya nggak kuat, saudara. Nggak kuat. Ini
ya, pondasi. Ini doktrin nomor 1 saudara, yang sangat penting, bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita. Haleluya. Ya, jadi saudara, ini yang harus kita miliki. Itu sebabnya pengajaran-pengajaran sesat selalu menyerang pekerjaan penebusan ini, saudara. Agama besar, ya, yang mayoritas ya sekarang ini, saudara, menyerang tentang tadi, saudara, yang sangat penting tadi, mengatakan bahwa Yesus tidak mati, ya, Yesus tidak mati, ya. Ayat ini diserang habis-habisan, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya manusia tidak selamat. Supaya manusia tidak terima Yesus, ya, yang benar. Yesus yang benar adalah Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya. Oh, mereka menyerang habis. Oh, Yesus mau nggak mati. Oh, Tuhan kok mati? Gimana sih? Yesus nggak mati, ya. Tapi Paulus mengatakan yang sangat penting adalah bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Haleluya, ya. Ya, jadi saudara, ya, kita dikenal oleh Tuhan, ya. Kita dikenal oleh Tuhan sebagai domba-domba karena iman kita tadi, saudara, ya, karena iman kita kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, bagian domba-domba mengikuti gembala karena mengenali suaranya. Ya. Domba-domba mengenali gembalanya, ya, bahwa gembalanya itu rela mati. Tadi sudah kita baca, saudara, ya. Gembalanya itu rela mati, ya, karena gembala yang mengasihi domba-dombanya dia rela mati, ya. Seperti 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 tadi, saudara. Dan Yohanes 10 ayat 14 sampai 16, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa domba-domba yang lain, saudara? Domba-domba lain itu adalah yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah domba dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, termasuk murid-muridnya, 12 muridnya itu, saudara, ya. Mereka adalah domba-domba, kecuali Yudas, ya. Yudas diganti oleh Matias, saudara, ya. Nah, saudara, jadi orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus, mereka adalah domba-domba Tuhan. Domba-domba yang kedua, siapa, saudara? Kita bangsa yang di luar Yahudi, ya. Kalau bahasa Ibraninya goyim, ya, bangsa-bangsa. Kita adalah goyim, ya. Orang-orang percaya kepada Tuhan, ya, goyim, bangsa-bangsa di luar Yahudi, ya. Kita menjadi domba-dombanya Tuhan, ya. Karena apa, saudara? Karena sebagian bangsa Yahudi menolak Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa Paulus menjelaskan hal ini, saudara, ya. Paulus menjelaskan kalau orang Yahudi menolak Yesus, ya, kalau orang Yahudi menolak Yesus, penolakannya menjadi apa? Berkah bagi kita, ya, karena mereka menolak, ya, berkah itu diberikan kepada kita. Kita sebenarnya bukan umat Tuhan. Dan Paulus juga mengatakan begini, kalau penolakan orang Yahudi itu berkah bagi kita, apalagi nanti orang Yahudi bertobat, wow, lebih lagi, saudara. Amin. Ya, karena mereka adalah anak sulung, ya, mereka itu anak sulung, ya.
Kita bukan anak sulung. Ini yang luar biasa yang dijelaskan oleh Paulus, saudara. Penolakan orang Yahudi berkah bagi kita, apalagi kalau mereka bertobat. Luar biasa, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, nah, saudara, ya, supaya kita peka kepada suara Tuhan, saudara, kita harus terus menerus, ya, membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, saudara. Ya, tidak mungkin kita jadi orang peka kepada suara Tuhan, Anda hanya mengandalkan Roh Kudus, saudara. Memang kita harus mengandalkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus dengan firman itu satu. Nah, kalau kita, saudara, seperti teman saya, ya, dia doa, jarang baca Alkitab, jarang belajar firman Tuhan, saudara, ya, dia harus dikit-dikit mendengar suara Tuhan, dikit-dikit mendengar suara Tuhan. Ya, kalau enggak baca Alkitab, walaupun dia suka berdoa, saudara, itu bukan suara Roh Kudus. Amin. Ya, jangan ada orang ya suka berdoa, ya, terus sedikit-sedikit mendengar suara Tuhan. Bukan suara Tuhan yang didengar kalau tidak belajar firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan terus menerus, baik di rumah lewat membaca sendiri, maupun kita belajar dari gereja, dari Bapak Gembala, saudara. Kita harus belajar terus supaya ya kita menjadi peka kepada suara Tuhan. Gak mungkin saudara peka kepada suara Tuhan tanpa belajar firman Tuhan. Saudara, bangsa Yahudi itu tidak kehilangan identitasnya sebagai bangsa Yahudi, sebagai umat Tuhan, sekalipun berdiaspora, ya, tersebar ke negara-negara seluruh dunia, saudara. Mereka tidak kehilangan identitasnya sebagai bangsa Yahudi. Karena apa, saudara? Karena mereka ya komitmen setia kepada perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Apa isinya, saudara? Ajarkanlah kepada anakmu kitab Taurat itu berulang-ulang. Ya, jadi firman Tuhan itu diajarkan berulang-ulang. Sekalipun apa, saudara? Ajarannya ya itu terus, saudara. Tapi harus diajarkan berulang-ulang ketika mereka mau tidur, ketika mereka dalam perjalanan, mereka makan, mereka di mana saja. Ajarkan terus berulang-ulang. Itu sebabnya, saudara, bangsa Yahudi, mereka di mana saja tidak kehilangan identitas mereka sebagai bangsa Yahudi, sebagai orang Yahudi, saudara. Haleluya. Jangan kita orang Kristen satu saat kita kehilangan identitas. Atau anak cucu kita kehilangan identitas sebagai orang Kristen. Karena kita tidak menjadi penyambung lidah. Untuk menyampaikan kepada generasi kita berulang-ulang itu firman Tuhan. Ya, harus diulang-ulang terus, saudara. Ya, sampai benar-benar saudara ya melekat di dalam hati. Ya, kalau saudara perhatikan ya, orang Yahudi di mana saja, saudara, ya, mereka ya tidak kehilangan identitas. Ya, di tempat kami ada yang menikah sama orang Yahudi dari suku Benyamin dulu, saudara ya. Ya, itu ya nggak kehilangan identitasnya sampai cara ya tradisi, cara makannya, ngomongnya, semua saudara nggak hilang. Sesuai dengan yang ada di Alkitab, saudara, tradisinya. Ya. Nah, saudara, kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai suatu saat generasi kita, anak cucu, cicit kita nanti kehilangan identitasnya karena kita tidak mengajarkan berulang-ulang. Ya. Di mana saja, saudara, kita ajarkan. Dan saudara, orang Yahudi, ya, itu saudara, mereka suka belajar firman Tuhan. Ya, khususnya kaum pria, ya, karena Sema Yisrael yang ada di Sahadat atau
Sahadatnya orang Yahudi, saudara, itu adalah perintahnya itu kepada para pria. Ya, jadi pria-pria punya kewajiban untuk mengajar kepada anak cucunya berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Ya, dan orang Yahudi itu suka belajar firman Tuhan, saudara. Mereka kalau belajar firman Tuhan sampai berdebat. Ya, berdebat. Ya. Tapi saudara, sekeras apapun perdebatannya, mereka tidak pernah terpecah. Mereka tidak pernah bermusuhan. Berdebat ya di ruang debat itu, saudara. Ya, mereka tidak akan terpecah. Ya. Dan ini harus jadi budaya kita juga, saudara. Jangan kalau berdebat akhirnya di luar jadi musuhan. Ya, itu salah. Kalau orang Yahudi berdebat tentang kebenaran firman Tuhan, saudara, sampai di luar nanti udah berteman baik-baikan lagi, saudara. Enggak ada permusuhan, ya, enggak ada kepahitan, ya. Dan mereka punya prinsip begini, ya, dalam belajar firman Tuhan. Berteman atau mati. Jadi kalau belajar firman Tuhan itu bersama-sama. Kalau sendirian, apa saudara? Mati. Jadi kalau belajar firman Tuhan bersama-sama, saudara. Bukan sendirian. Makanya banyak orang belajar sendirian, akhirnya apa? Sesat. Ya, sesat. Ya. Jadi kalau belajar firman Tuhan itu bagus kalau bersama-sama. Ya. Enggak apa-apa berbeda, yang penting masih dalam batas-batas kebenaran. Ya, puji Tuhan. Saudara, supaya kita peka, yang terakhir adalah kita harus berdoa dan berpuasa, saudara. Ya, anak-anak Tuhan harus rajin doa dan berpuasa. Enggak ada orang mati karena puasa, saudara. Di dekat Kosambi memang pernah ada anak muda, itu 3 atau apa, saudara, ya, di Pondok Randu waktu itu, saudara, ya, mati karena puasa supaya pimpinannya yang sudah meninggal bangkit kembali. Itu enggak peka pada kehendak Tuhan. Memang Tuhan sudah panggil, lu berdoa puasa berhari-hari, enggak ada yang tahu, saudara, sampai busuk di kontrakan. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu di Kosambi, di Kelurahan Kosambi, saudara, ya. Ya. Tapi kalau puasanya benar, enggak ada orang puasa mati, saudara, ya. Amin. Ya, saudara, ya, doakan juga, kami sedang bergumul, saudara, dengan doa puasa, melalui doa puasa untuk melahirkan sebuah pelayanan yang baru. Ya, kami sudah ditolong oleh Tuhan dengan pelayanan PPA, dengan PAUD, dengan anak asuh di luar kota. Ya, kami sekarang sedang berdoa puasa panjang, ya, untuk melahirkan sebuah pelayanan yang baru. Saya percaya, saudara, kepekaan kita kepada Tuhan akan terbangun dengan tadi. Suka belajar firman Tuhan, suka berdoa, suka berpuasa. Kepekaan kita akan menjadi kuat, gampang mendengarkan suara Tuhan. Ya, jadi mendengar suara Tuhan itu, saudara, bukan hanya berdoa, mendengar suara Roh Kudus katanya, tapi jarang baca firman Tuhan. Ya, nanti sesat, saudara, ya. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, saudara.